Kita melihat wakil presidir merasakan kekecewaannya atas kinerja Hyung-woo, yang mana bertolak belakang dari apa yang dijanjikan Hyung-woo kepada wakil presidir, di mana Tel Accounting sekarang harus mendukung opini disclaimer sepenuhnya, karena pengumuman ke publik sudah hasil akhir yang tidak bisa menerima pengungkapan koreksi. Perbedaan hasil audit tahun lalu dan sekarang telah bertentangan, di mana jika tahun ini hasil audit benar, maka hasil tahun lalu akan dipermasalahkan. Disitulah wakil presidir memberikan suatu arahan kepada Hyung-woo. Wakil presidir berharap Tel Accounting harus menang di keduanya. Lalu Hyung-woo pun mengumpulkan semua berkas dan semua tim audit, di mana Hyung-woo mencoba menyelidiki dan memastikan keberadaan berkas salinan risalah rapat dewan. Setelah itu Hyung-woo melaporkan jika berkas salinan tersebut tidak ada. Hyung-woo dan wakil presidir tak mungkin menyuruh tim audit membuat salinan palsu, sehingga wakil presidir pun berencana jika akan membuat skenario untuk tim audit, karena apapun yang dilakukan mereka di dalam skenario yang dibuat adalah sebuah pilihan dan tanggung jawab mereka. Di lain waktu, Hyung-woo meminta bertemu dengan Hon-woo. Ia bertanya kenapa orang-orang tersebut datang. Hon-woo menjawab jika People Entertainment berisiko terhapus karena opini disclaimer. Hyung-woo menyarankan Hon-woo agar tentukan posisi yang tepat, karena caramu memulai di sini menentukan hasil akhir Hon-woo. 비싼 값에 파는 상품이라고. 네 끝을 그려. Kemudian datanglah Lee Chan-ju menemui wakil presidir secara paksa. Ia marah-marah karena merasa ditusuk dari belakang dan mengancam jika anaknya tersebut tertangkap. Namun di situ wakil presidir dengan hormat akan bertanggung jawab dan memastikan anaknya tidak akan tertangkap. Lalu terlihat para tim audit mencari berkas salinan risalah dewan, entah itu asli maupun tiruan. Kemudian di sebuah atap Hon-woo berbicara, tidak ada yang membantu pemegang saham minoritas People Entertainment yang tidak melakukan kesalahan. Namun banyak orang yang membantunya. Meski banyak hal buruk yang mereka lakukan, ini tidaklah adil. Dapat sebuah panggilan dari pria tampan dari firma, yang mana Yun-ah berencana menggantinya karena ada pria tampan baru. 회의자로 오셨는데. Kemudian Hon-woo mendatangi Hyun-woo, di mana Hon-woo datang untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. 네, 부실 채권 아닐까요? 빌려줬던 네. Lalu secara tidak sengaja ketika mengambil berkas yang jatuh, datanglah wakil presidir dan Hyung-woo. Mereka berbicara banyak, berharap Bang Ji-san mau bekerja sama dengan mereka jika ingin rencana mereka berjalan mulus. Hon-woo yang mendengar percakapan itu pun bergegas menawarkan sebuah solusi kepada wakil presidir, yaitu cara bagaimana membujuk Bang Ji-san. Kemudian wakil presidir pun datang menemui pimpinan Bang Ji-san untuk membujuk mereka, di mana Bang Hara meminjamkan uang untuk People Entertainment dan mereka setuju dengan proses penjualan kredit bermasalah, serta putra grup Sang-ah terlibat dengan kekacauan tersebut. Maka media akan senang jika pemegang saham Bang Ji-san bertanya apa yang telah terjadi. Wakil presidir pun menawarkan diri agar semua itu diurus oleh Tel Accounting. 그렇게 쓰십니까? Setelah itu wakil presidir mengumumkan kepada para staf jika Tel Accounting akan menangani kredit bermasalah Bang Ji-san tentang pembelian dan penjualannya. Pada malam harinya Hyung-woo merasakan kekecewaan jika Lee Chan-ju pimpinan grup Sang-ah berubah pikiran setelah keluar dari masalah,
setelah anaknya bebas. 제 말 뜻? 뭐 그런 거지. Di pagi harinya, Honwoo diberi formulir perjanjian konsultasi grup Sang Ah. Ia diperintahkan untuk bertemu sang pengacara agar memeriksa dan mengembalikan formulir tersebut. Yun Ah yang tahu itu berkesempatan menemani Honwoo ke pengacara di lantai 11. Di dalam lift, timbullah perdebatan kecil. Honwoo yang grogi menjaga jarak karena di antara dua tim tidak boleh membahas harga jual dan harga beli. Mereka berdua pun menjadi salah tingkah. Yun Ah tak sadar sedikit berbicara keras supaya Honwoo mendekat. Ketika Honwoo mendekat, Yun Ah pun menjadi malu setengah mati. Ketika keluar lift, dokumen penting Yun Ah telah terjatuh. Selang beberapa waktu, Yun Ah bingung mencari dokumen pentingnya yang telah hilang. Lalu di ruang kerja pimpinannya, Yun Ah meminta maaf karena kehilangan dokumen analisisnya. Dan pimpinannya pun marah, siapa yang mau bertanggung jawab jika tim pembeli mengetahui harga penjualan. Mengetahui hal itu, Honwoo menanyakan kepada rekannya, apakah membantu jika kita mengetahui harga dari tim penjualan? Iya, karena setengah pertempuran kita selesai jika mengetahui harga tersebut. Di lain sisi, Seung-ju lewat yang tak sengaja melihat tingkah Honwoo yang mengembalikan dokumen ke meja kerja Yun Ah. Dan mereka pun berbicara. Seung-ju mengira jika Honwoo akan melakukan apapun untuk menarik perhatian Hyung-woo. Namun Honwoo membantah, dia tak mau membunuh untuk menyelamatkan diri. Kekuatan yang sebenarnya adalah membuat orang bertindak tanpa memberi perintah. Lalu Yun Ah terkaget jika dokumen pentingnya sudah ada di meja kerjanya. Dan temannya memberitahu jika Honwoo lah yang mengembalikan dokumen itu. Ketika pulang, Yun Ah berterima kasih kepada Honwoo dan sebagai imbalannya suatu saat ia akan mentraktir Honwoo. 네? 제가 매각 추정세. Di lain sisi, Seung-ju merusak kesepakatan ayahnya dengan grup Sang Ah. Seung-ju menawarkan harga bagus untuk pembelian kredit bermasalah dan mengajak Lee Seung-ju bekerja sama dan akan mengatasi masalah jika kesepakatan dengan wakil presiden gagal. Di pagi harinya, Seung-ju menemui ayahnya. Wakil presiden kecewa karena Seung-ju anaknya sendiri merusak kesepakatan pembelian kredit bermasalah. Namun Seung-ju memberitahu jika Lee Chan-ju tidak punya pilihan lain untuk membelinya. Karena Lee Chan-ju akan lebih takut jika orang lain membelinya. Karena orang yang bisa membelinya mendapatkan hak untuk mengetahui laporan keuangan mereka serta akun apapun, dan mereka bisa melakukannya kapan saja. 하는 비웃음까지 들어가면서 Kemudian Hyung-woo dan wakil presiden menemui Lee Chan-ju dengan memberitahu informasi tersebut kepadanya untuk mencari sebuah kesepakatan. Lee Chang-ju pun tak mau ada hal yang tidak diinginkan. Jika adiknya Lee Seung-ju mengambil alih, maka dirinya memberikan kesepakatan akan membeli People Entertainment dengan harga berapapun itu. Ia akan siap membelinya. Berlanjut, Seung-ju meminta Hyung-woo agar Honwoo untuk dikirim kembali kepada dirinya. Hyung-woo dengan sedikit menahan, meminta tetap ingin menggunakan Honwoo. Namun Seung-ju bersikeras agar tetap dikirimkan kembali, karena Seung-ju tak mau berakhir seperti Hyung-woo. Honwoo memprotes Seung-ju karena dirinya sering dipindah-pindah ke departemen lain. Honwoo merasa jika rencananya selalu diganggu Seung-ju, karena Honwoo ada sesuatu alasan yang harus dilakukan mengapa dia ingin tetap di tim Hyung-woo. Seung-ju memberitahu jika Honwoo tetap di sana, maka dirinya akan terluka karena tidak mempunyai kuasa dan tidak akan ada yang bisa membantu bangkit kembali. Begitu kamu jatuh, seluruh rencanamu akan sia-sia. Keesokan harinya setelah tiba di kantor, Honwoo pun dipanggil Seung-ju dan Honwoo memberikan sebuah laporan penawaran dengan kolom harga penawaran tetap yang kosong. Di situ Seung-ju menasihati Honwoo
agar dalam segala macam yang terjadi di hari penawaran untuk bisa mengendalikan diri. Namun di suatu perjalanan di sisa 40 menit, Sungju dan Hanwoo telah diganggu beberapa pengendara yang tak dikenal, di mana mobil mereka berhasil ditabrak oleh pengendara yang membuntuti mereka. Namun hal yang tak diinginkan telah terjadi ketika Hanwoo hendak melerai perkelahian Sungju dan waktu acara penawaran telah habis. Proposal lelang yang tertinggal di dalam mobil telah diambil orang. Yang ternyata orang yang tak dikenal tersebut adalah suruhan dari Lee Chan-ju. Saat penawaran telah berakhir, tiba-tiba Hanwoo datang membawa proposal tersebut dan mendaftarkannya. Usut punya usut, kecerdasan inisiatif dari Hanwoo telah dipersiapkan terlebih dahulu. Sedia payung sebelum hujan. 곧 올 겁니다. 안녕하세요. Dengan situasi tersebut, Youngwoo dan Lee Chan-ju panik dan mereka meminta waktu untuk berunding, di mana Lee Chan-ju nggak mau kalah dengan Sungju dan Hanwoo. Dia mengubah harga penawaran lebih tinggi di proposal mereka. Dan di mana pengumuman penawaran pun telah diumumkan. Di situ grup Sang Ah dari Lee Chan-ju memenangkan penawaran dengan harga 90,1 juta. Dan dari pihak Sungju dan Hanwoo hanya 30 juta saja, sehingga membuat Lee Chan-ju terperangah, yang mana Lee Chan-ju seharusnya menang tanpa menaikkan tawaran harga semula. Yang ternyata itu semua adalah siasat Sungju memanfaatkan kelemahan dari Lee Chan-ju. Seusai acara selesai, wakil presidir memuji anaknya tersebut menang dengan cara kalah. Namun Sungju berucap jika lawannya sebentar lagi adalah ayahnya. Tetapi wakil presidir berkata, jika perkataan Sungju tidak merusak harinya sebagai ayah maupun sebagai wakil presidir tel accounting. Hal yang tak terduga, Hanwoo mendengar perbincangan Sungju dan teman-temannya tentang habit konstruksi, yang membuat Hanwoo sedikit marah. Berkata, kenapa Sungju tega melikuidasi perusahaan? Hidup orang bukanlah lelucon.